Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat juga. Oke, kesempatan ini beberapa hari lalu kan kita sudah pernah ketemu ya. Kita mengadakan kegiatan observasi nih, ya kan, tentang kegiatan layanan bimbingan konseling. Oh iya, yang kita bahas kemarin ya. Tapi sebelumnya kita perkenalkan diri dulu nih. Boleh. Pada pemirsa. Assalamualaikum pemirsa, perkenalkan nama saya Eva Susanti SAGMM, guru bimbingan konseling, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Modal Bangsa Kabupaten Aceh Besar. Bersama saya sekarang ada Ibu Lijun. Silakan Bu Lijun perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Tulijul Laila. Biasa anak-anak panggil saya di sini Bu Lijun. Saya juga guru BK baru di sini. Alhamdulillah, kebetulan saya begitu tamat kuliah, fresh graduate ya, sekitar 4 tahun kurang lebih saya udah ada di SMA Modal Bangsa bersama dengan Bu Eva juga. Oke, Bu Eva bimbingannya untuk saya. Ya, jadi kan kemarin kita kan merencanakan untuk praobservasi nih ya, yang mana kegiatan ini sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan profesional sang guru dalam kegiatan layanan bimbingan konseling. Jadi memang setiap tahunnya itu kan kita melakukan supervisi. Jadi kali ini sebelum melakukan supervisi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sebentar. Boleh. Supaya ibu pun punya rasa percaya diri nanti ketika melakukan proses layanan di kelas. Rencana proses apa nih? Layanan seperti apa nanti? Rencana layanan klasikal aja, karena biar lebih ya secara umum aja Bu ya. Karena kan kalau saya ambil misalkan kayak konseling individual, apalagi kita short, sedikit mengganggu siswanya. Jadi saya ambil layanan klasikal biar secara umum dan layanannya pun dapat. Oke. Berarti nanti Ibu akan praktikkan di layanan klasikal ya. Iya. Kira-kira topiknya apa nanti yang akan dilakukan di kelas? Rencananya mengenai karir. Apalagi kan anak-anak kita ini dia sebentar lagi ujian, habis itu masuk semester 2. Saya kebetulan pegang kelas 10. Oke. Ketika mereka naik kelas 2, mereka udah kita paketkan langsung penjurusan kemana mereka mau. Jadi sekarang rencana saya mau buat tentang layanan karir biar ada pemetaan mereka nanti. Oke, berarti ini karena kurikulum merdeka ya. Iya. Jadi karirnya supaya lebih terarah di kelas 10 itu memang sudah sudah harus kita arahkan ya. Iya. Baik, kalau misalnya dalam kegiatan nanti tujuan layanan yang ingin Bu Lijun capai apa ya kira-kira? Pastinya yang paling utama mengenai belajar dan karir mereka. Karena walaupun memang fokus saya ke karir, tetapi di sini saya mau buat gambaran ketika mereka itu nanti naik kelas 11, bagaimana sih gambaran mereka belajar dalam prosesnya. Setelah itu apa sih fokus mereka yang bagus untuk mereka jalankan. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kan rencananya untuk kelas 10 ya. Kalau untuk yang kelas 11, 12 yang lalu itu apakah arah karirnya sudah maksimal? Maksimal tapi mungkin nggak 100%. Namanya juga dalam proses Bu ya. Tetapi yang udah kita berikan ke anak-anak, mereka udah ada gambaran. Ini saya tamat ini, saya arahnya kemana. Rata-rata anak kita alhamdulillah mereka melanjutkan perguruan tinggi. Memang udah ada arahnya. Ini saya Bu plannya ke kedokteran misalkan, memang udah ada untuk yang kelas 11 dan kelas 12 alhamdulillah. Kira-kira ada nggak kendala ketika misalnya kita memberikan layanan karir? Kalau di kelas kan mungkin agak sedikit, karena secara umum ya, ada nggak anak-anak saya setelah kegiatan layanan di kelas mereka datang gitu untuk menanyakan lebih lanjut? Ada ya. Ada juga anak-anak yang mungkin karena terbuka pikiran, yang awalnya dia merasa kayak monoton ataupun mentok. Ini kayaknya saya punya nih bakat lain yang lebih cocok untuk saya dan sebagainya. Setelah layanan yang udah lewat Bu ya, yang ke depan ini kan saya belum tahu. Mereka jumpain saya, Ibu, saya ada kebingungan nih antara pilihan saya dan orang tua kah, ataupun antara pilihan saya yang satu dengan yang dua kah. Berarti ada layanan selanjutnya ya. Layanan selanjutnya.
supaya mereka lebih mantap lagi ya. Bisa jadi karena ada perbedaan pendapat mungkin ya dengan orang tua. Iya. Oke, Bu Rijun, misalnya anak-anak nanti di layanan klasikal itu mereka masih bingung nih, kan di klasikal itu kan umum, masih bingung. Misalnya apalagi kelas 1 nih ya, kelas 1 kan kalau kawannya istilahnya ikut-ikutan gitu kan, nanti apa yang akan Bu Ijun lakukan, strategi seperti apa untuk layanan selanjutnya? Lebih ke saya mengcover tergantung kebutuhan. Setelah kita buat layanan klasikal, di situ kan biasanya muncul mana anak-anak yang dia itu arahnya sangat apa kita bilang Bu, Labil. karena kan di situ nanti kita juga buat angket evaluasi setelah kegiatan layanan. Di situ biasanya anak-anak dia mengungkapkan, Bu, saya begini yang saya rasakan dan sebagainya. Jadi disitulah saya ngambil apakah anak ini cocok untuk kita konseling individual kah, atau di konseling kelompok, atau cuman sekedar sharing-sharing yang lain. Berarti akan ada format khusus lagi ya untuk anak-anak yang mungkin masih bingung gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi kira-kira Bu Lijun, dari perbincangan kita ini ada nggak harapan dari Bu Lijun supaya kegiatan klasikal nanti berjalan dengan baik? Ada nggak harapannya? Harapannya semoga anak-anak yang ikut kegiatan nanti mereka bisa menerima materi dengan senang, dengan fokus, dan dengan nyaman. Apa lagi ya? Ya, harapan saya semoga materi yang saya sampaikan itu dapat dipahami dan diaplikasikan oleh anak-anak itu. Oke, Bu Lijun. Jadi mudah-mudahan ya nanti ketika saya mengamati Ibu Lijun dalam kegiatan layanan klasikal, apa yang menjadi harapan itu nanti bisa nampak gitu dari kegiatan. Ya, setelah praobservasi ini kita akan melakukan kegiatan di kelas. Kira-kira kapan Bu Lijun mau melaksanakannya? Mungkin 2 hari lagi, karena saya menyesuaikan jadwal dengan guru-guru yang mengajar. Insya Allah 2 hari ke depan. Ini hari Rabu mungkin, insya Allah. Baik, nanti di kesempatan tersebut saya juga akan ikut bersama Bu Lijun. Boleh. Ikut mengamati keadaan kelas ya. Mungkin ya kalau kita kan harapannya anak-anak bisa tercapai lah apa yang mereka minati atau inginkan. Tapi dalam proses itu nanti pasti ada kendala-kendala. Dan mungkin setelah kegiatan layanan klasikal kita akan duduk kembali Bu Lijun untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Saya juga mohon bimbingan dari Ibu yang lebih berpengalaman. Kalau misalkan nanti dalam observasi Ibu ketika saya buat layanan, ya mana tahu Bu kan memang banyak kali masih ada kekurangan yang nggak sesuai, nanti Ibu kasih arahan untuk saya. Baik Ibu, kita sama-sama nanti mencari titik permasalahan yang dihadapi, kemudian sama-sama nanti kita mencari solusinya. Ya, saya pikir itu saja Bu Lijun yang bisa kita perbincangkan pada siang hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali setelah nanti di 2 hari yang akan datang. Kemudian kita akan duduk untuk melakukan proses pasca observasi, dan situ mungkin akan muncul nanti evaluasi terhadap kegiatan layanan klasikal. Boleh. Ya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kegiatan praobservasi supervisi akademik. Mudah-mudahan nanti kita akan jumpa kembali di pasca observasi supervisi akademik. Terima kasih pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.